toh bapak kan kena epilepsi dengan bapak ini sering merokok toh dulunya. Baik bapak, sekarang saya mau tanya-tanya sedikit lagi. Bapak tahu tidak ini tentang epilepsi dan merokok ya? Yang pertama saya tanya dulu bapak tahu tidak apa itu epilepsi? Epilepsi itu kejang. Bapak tahu tidak tanda dan gejala epilepsi? Tahu. Coba bapak ini sebutkan. Tandanya hilang ingatan, Hilang kesadaran, berbusa. Cara pencegahan epilepsinya bagaimana? Tepat waktu, tidak boleh minum miras. Miras itu seperti apa? Moke, bir, pokoknya beralkohol, minuman beralkohol. Selain itu apa? Dan itu kurangi merokok. Setelah itu apa lagi? Kurangi mete malam. Tidur yang cukup. Kalau ini bapak ini kena epilepsi, setelah lebih dari 5 menit bapak harus kemana? Kita harus ke puskesmas. Puskesmas ya. Kalau ini pertolongan pertama ini saat kejang itu bapak tahu tidak? Tahu. Apa saja? Menghindar dari barang-barang bahaya. Barang-barang bahaya ya. Seperti apa barang-barang? Api, iya, air, pisau, barang-barang tajam ini seperti pisau, parang gitu. Setelah itu harus tidur miring. Miring ya, posisi miring ya bapak ya. Setelah 5 menit itu tuh posisi harus tidur miring. Setelah dia bangun dari kejang itu tuh tidurnya harus posisi miring gitu. Keluarga juga kalau ini bapak kena epilepsi begitu tuh pertolongan pertamanya ini jangan masukkan benda tajam, benda apa saja yang di dalam mulut supaya tidak membahayakan bapak ya. Setelah itu tenangkan, setelah bapak sadar tenangkan dengan posisi miring tadi yang saya bilang tuh. Nanti setelah bangun begitu bapak sekitar 5 atau 10 menit gitu bisa tidur lagi, istirahatnya cukup ya. Sudah. Penyebab epilepsi itu apa saja? Tahu saja. Kurang tidur. Penyebabnya itu tanda dan gejala. Bapak tidak tahu. Baik, sudah bapak. Kalau ini penyebab epilepsi itu seperti ini apa? Faktor genetik atau keturunan. Ada yang ini di sini keluarga ada yang dengan epilepsi. Nah, bisa menurunkan ke keluarganya. Setelah itu tuh ada cedera kepala seperti kan bapak mungkin dulunya ini ada kecelakaan. Nah, bisa menyebabkan epilepsi. Yang ketiga, kelainan perkembangan pada otak. Nah, setelah itu tumor otak. Itu ini penyebabnya. Setelah itu Bapak di sini kan juga ini Bapak sering merokok tuh dulunya. Nah, sekarang saya beri lagi edukasi ya Bapak terkait dengan merokok. Sebelumnya ini Bapak tahu tidak ini kalau ini kita merokok tuh bisa membahayakan siapa saja? Membahayakan istri dan anak, lingkungan, keluarga. Kalau dalam rumah saya tambahkan lagi juga ya Bapak, kalau di dalam rumah ini ada ibu hamil tuh jauhkan ya dari ini ibu hamil supaya ini nanti ini anaknya kalau dia melahirkan nantinya anaknya tidak prematur gitu, tidak ini ada sakit penyakit gitu ya. Setelah itu Bapak tahu tidak cara ini mencegah ini bahaya merokok di rumah itu, cara mencegahnya kayak bagaimana cara mencegahnya? Dengan cara tidak boleh merokok di luar rumah, merokok di luar rumah jauh dari keluarga, membuka ventilasi atau jendela saat merokok di dalam rumah. Setelah itu membiasakan hidup sehat juga Bapak. Di lingkungan sekitar tuh harus membersihkan rumah, jendela harus dibuka gitu supaya udaranya tetap masuk. Setelah itu tuh ini apa saja ini manfaat ini kalau kita ini bebas ini merokok di sini, kita tidak merokok, manfaatnya yang kita tidak merokok seperti apa Bapak? Udaranya
bersih, darahnya lebih segar, lebih segar, keluarganya sehat, keluarganya sehat. Yang ketiga apa? anak-anak tumbuh lebih optimal. Setelah itu mengurangi risiko penyakitnya Bapak ya, dengan tidak ini Pengeluaran menjadi keluarga lebih hemat. setelah itu tanda dan gejala tanda ini lingkungan rumah itu tuh ini terpapar asap rokok itu seperti apa? Tanda lingkungan terpapar asap rokok. Tanda lingkungan itu Seperti apa? bau asap rokok di dalam ruangan, dinding dan gorden menguning, anak sering batuk dan pilek. Ya, setelah itu udaranya terasa pengap. Bapak ini sabar edukasi sedikit ya. Bapak tuh bisa merokok. Kami tidak bisa menghentikan merokok. Iya. Pabrik rokok Iya. Bapak kami tidak bisa menutup pabrik rokok toh. Bapak bisa ini rokok, tapi rokok tuh kayak Bapak bilang tadi harus di luar rumah. Kalau ada anak kecil dalam rumah tidak boleh merokok dalam rumah supaya Iya. asapnya itu tuh anaknya tidak hirup, dan juga ibu hamil kalau di rumah ini tuh ada ibu hamil. Setelah itu Bapak bisa merokok ini. Kalau merokok ini dalam satu hari kan biasanya satu bungkus toh. Iya. Kurangi Bapak seperti 2 atau 3 batang dalam satu hari. Iya. Ini kalau Bapak tidak bisa tahan tuh bisa ini cari pengganti lain seperti isap permen gitu ya. Supaya Bapak ini tidak merokok terus menerus tuh ya. Bapak jangan merokok yang berlebih, ini bisa mempengaruhi kesehatan juga nantinya kalau Bapak rokok terus menerus tuh ya. Bapak di sini kan Bapak ini suka merokok tuh dulunya toh. Iya. Sekarang kan sudah tidak lagi. Saya tetap edukasi Bapak terkait dengan merokok. Bapak kalau ini merokok waktu itu tuh berapa bungkus? Kalau 1 hari, 2 hari 1 bungkus. Itu berapa batang? Dalam 1 hari. Dalam 1 hari 5. 5 atau 6. Mama Grace kan ini bilangnya dia pingsan terus toh. Kalau dia siang hari itu dia tidak mau tidur toh. Mama kalau gitu ini kalau dia tidak mau tidur tegur saja, bilang Grace harus tidur karena bisa mempengaruhi. Grace kan sering pingsan toh Mama. Kalau ini waktu tidurnya itu tuh harus jam 1 kayak jam 1 jam 2 begitu. Grace harus sudah tidur siang toh. Biasanya harus 1 atau 2 jam tidurnya, tidak boleh lama-lama juga ya. Kalau ini tidur tegur saja tidak apa-apa, tapi jangan pukul, jangan pakai marah-marah emosi tinggi, takutnya anak nanti bisa ikut. Nantinya kalau dia sudah besar tuh bisa ikut kita punya ini perilaku tuh, dia bisa ikut orang tuanya, perilaku orang tuanya itu tidak boleh pukul ya Mama. Kamu sudah mengerti toh? Mama juga jangan ini stres, jangan kepikirannya, tidak boleh kepikiran, tegur saja, jangan omong suara tinggi tuh. Takut ini Mama juga nantinya bisa stres. Sudah. Bapak saya kasih ini ya, kalau Bapak lupa Bapak bisa lihat di sini kayak ini merokok itu cara pencegahannya bagaimana, dan juga ini epilepsinya juga ini. Bapak bisa lihat di sini ya. Iya. Terima kasih. I just had to let you know you're